Bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita. Dan malam hari ini kita akan lihat sama-sama masih dengan tema berbagi kebaikan dalam kebenaran. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 4. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemudahan yang demikian adalah salah. Jadi seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ini masih tentang berbagi kebaikan dalam kebenaran. Dan firman Tuhan malam ini tentang kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kehidupan kita. Yang pertama kita lihat bagaimana setiap kita punya perencanaan hidup masing-masing. Orang yang kalau tidak punya perencanaan hidup berarti itu memang orang yang tidak punya arah hidup. Ya, dia hidup ayam potong pun masih lebih berguna daripada kita. Tapi saya percaya semua kita yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan ini pasti hidupnya lebih berharga daripada ayam potong. Artinya selama hidup pasti masih bermanfaat, berguna bagi orang lain, berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, yang pertama kita lihat di ayat 13 dikatakan semua kita punya perencanaan, dan untuk melaksanakan perencanaan itu jangan lupa untuk harus membawanya ke tangan Tuhan. Apakah salah kita punya planning? Apakah salah kita punya target? Tidak salah. Jadi saudara, kita bisa merencanakan banyak hal, tetapi ujung-ujungnya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Di dalam Amsal pun dikatakan di sana begitu. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 16 ayat 33 juga. Amsal 16 ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Amin. Rancangan kita banyak. Bingung ambil keputusan, bikin undian. Tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana, Bapak Ibu. Jadi kita boleh merencanakan banyak hal, tetapi perencanaanmu kalau tidak dibawa buat Tuhan, berarti semua perencanaanmu itu sia-sia. Di ayat 14 dikatakan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidupmu sama seperti uap yang kelihatan sebentar saja lalu lenyap. Yang tadi saya katakan, Bapak Ibu, kekuasaan itu cuma sebentar saja. Harta itu cuma sebentar saja. Saya sudah melihat banyak hal, Bapak Ibu. Ketika ada di rumah orang yang kaya raya, yang rumahnya wow, itu hanya berlangsung 1-2 hari. 5 tahun, 6 tahun kemudian pergi rumah yang begitu besar dan megah itu sudah berubah seperti sarang-sarang penunggu. Saya akhirnya duduk dan saya bilang, Tuhan, di sini saya belajar mau mendapatkan sesuatu. Cukuplah untuk saya, cukuplah untuk suami saya. Lebihnya harus dikasih ke Tuhan. Kadang kita mau sesuatu yang lebih. Kita mau melakukan sesuatu yang lebih. Dan itu ternyata kalau tidak di dalam kebenaran itu melukai hati Tuhan. Dan seringkali karena kita ingin sesuatu yang lebih, kita akhirnya keluar dari kebenaran. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada di titik yang wow, banyak orang menyanjung kita. Akhirnya saya mengerti apa yang Tuhan bilang tadi. Banyak orang saat ini sementara memandang sebagai seorang pemimpin, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan bukan soal itu. Bagi kita adalah bagaimana kita tetap menjadi seorang yang bisa berbagi kebenaran. Karena anak Tuhan tahu mau dia di level manapun,
itu punya Tuhan dan dia tetap ada di level atas, level menengah, level bawah, tetap dia tahu bahwa semua itu harus dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, sebagai orang-orang yang takut Tuhan, mari merencanakan segala sesuatu. Ingat, hidup kita cuma engkau. Berarti pastikan yang hanya sebentar ini bisa menghasilkan sesuatu untuk surga. Bisa melakukan sesuatu untuk yang berdampak untuk kerajaan Allah. Ajarkan Tuhan Yesus mau melakukan sesuatu, mari minta Tuhan. Kalau Tuhan izinkan. Sama dengan kita kalau mau melakukan kebaikan di dalam kebenaran. Saya kalau diminta tolong sama orang, saya tidak langsung mengiyakan, saya langsung pasti bilang, tante berdoa kalau Tuhan izinkan. Saya mencoba untuk membantunya. Nanti topang dengan doa kalau Tuhan izinkan. Teman saya 2 orang kemarin bilang, Nali untung kau ada di sini. Kalau kau yang ada di sini, kau cinta kau hidup bagaimana? Saya bilang sebenarnya bukan untung saya ada di sini, untung Tuhan masih mengasihi kalian. Dan untung Tuhan masih memberikan saya hati yang mengasihi kalian. Karena kalau Tuhan tidak berikan saya hati yang mengasihi kalian juga, pasti kalian hubungi saya, pas saya bilang, sing ada, tidak bisa, begini. Jadi kita sebagai anak Tuhan memang betul melakukan segala sesuatu kalau Tuhan izinkan. Dan saya percaya yang Tuhan izinkan itu adalah yang melakukan kebaikan dalam kebenaran. Makanya di dalam ayat 17 dikatakan, jika seorang berbuat baik, bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, dia berdosa. Sudah tahu bagaimana harus melakukan kebenaran, tapi tidak melakukannya, masih bilang nanti dulu, sabar dulu, saya pikir-pikir dulu, itu berdosa, firman Tuhan bilang. Dan kalau mau melakukan, pastikan atas seizin Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan ya. Makanya saya pernah bilang sama Tuhan, kalau Tuhan kasih saya tadi diingatkan Tuhan, kamu ingat kamu pernah ngomong kan dengan lantangnya, dengan sombongnya, dengan gagahnya. Tuhan, kalau Tuhan kasih saya uang 50 juta, uang itu akan saya pakai untuk begini. Pas Tuhan kasih kurang 50 juta jadi sisa 25 juta. Kamu mulai stres, kamu mulai depresi, kamu lupa keputusan segala sesuatu di dalam. Saya tadi diingatkan Tuhan, tadi saya minta ampun, saya bilang Tuhan terima kasih. Kalau kita mau melakukan kebaikan dan kita bilang gampang, itu saya buat gampang, itu sudah kesombongan di hadapan Tuhan. Itu sudah kesombongan di hadapan Tuhan, dan sombong itu Tuhan paling benci. Tapi kalau kita mau melakukan kebaikan dan kita mulai dengan segala kerendahan hati, Tuhan tolong, Tuhan mampukan, pasti bisa. Jadi melakukan segala sesuatu memang kita perlu Tuhan di dalam perencanaan kita. Mengapa? Supaya yang kita lakukan itu tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dan kita ingat bahwa ini semua terjadi untuk Tuhan. Dan akhirnya firman Tuhan katakan apa? Kita tidak berbuat dosa. Karena kita tahu melakukan kebaikan. Dan kita tahu segala kebaikan yang kita lakukan itu atas seizin Tuhan. Jadi ingat, melakukan kebaikan dalam kebenaran itu terjadi atas seizin Tuhan. Bukan atas planningmu, atas perencanaanmu. Lalu yang bagian terakhir Bapak Ibu, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kalau kita bisa melakukan kebaikan dalam kebenaran, berarti yang ada di dalam diri kita kerendahan hati. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan tidak berdasarkan kebenaran, yang terjadi adalah kesombongan dan keangkuhan. Jangan sampai ini terjadi dalam setiap kita. Tuhan Yesus tolong. Jadi mari tetap berbagi kebaikan dalam kebenaran. Kalau engkau tahu bagaimana caranya berbuat baik, berarti harus libatkan Tuhan dalam kebaikanmu. Supaya engkau menghasilkan kebenaran. Karena kalau berbuat baik tanpa melibatkan Tuhan, jatuhnya adalah kesombongan dan keangkuhan.
Tapi ketika kita melakukan, kita libatkan Tuhan, berarti kita tahu bagaimana kita harus melakukannya. Bagaimana kita harus melakukannya. Berarti yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini sampai di sini.